Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, dimanapun tentunya kalian berada, dengan harapan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah, kesehatan, kesejahteraan, taufik inayah hidayah Allah selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, jejak digital yang terekam, yang tersebar menjadi sebuah data mengungkap bahwa adanya kelompok-kelompok tertentu yang ingin membentuk aturan baru yang tidak sependapat dengan ideologi Pancasila dan bahkan merujuk kepada rubahnya Undang-Undang Dasar 45. Ini bukan hal yang baru. Ini sudah terjadi pada puluhan tahun yang silam bahkan. Dan ini sudah terstruktur dan terorganisir. Sehingga kekuatan-kekuatan ini, orang-orang ini bertindak secara senyap. Dan mereka bisa saja muncul seketika. Nah, sahabat-sahabat, informasi yang beredar, di mana harus kita pahami. Kalau kita meninjau dari segi latar belakang demonstrasi yang terjadi hari-hari ini dan pada fakta di lapangan, bahwasanya orang-orang yang turut campur tangan, yang berbeda dengan tujuan dasar, atau mereka yang menunggangi daripada demonstrasi murni yang dilakukan oleh masyarakat, mahasiswa, kaum buruh, ini memang benar-benar ada. Kali ini kita akan mengenang daripada jejak digital yang dilakukan oleh para Habib Ba'alawi, di mana mereka mengupload, membanggakan suatu demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan oleh mereka, yakni demonstrasi 212. Seakan-akan mereka ingin demonstrasi ini ada satu momen di mana mereka ingin dikenal seseorang tokoh, seseorang kelompok, seseorang organisasi yang paling hebat, yang paling damai, yang paling tertib, bahkan sedunia. Tetapi di balik itu semua, apakah ini polos tanpa tujuan? Kalau kita benturkan, sebagaimana orang-orang terjadi adanya seperti kerusuhan-kerusuhan kecil di daerah Jakarta, adanya sweeping, adanya kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan agama, ini pula hadir di kalangan para Habib Ba'alawi. Bahkan di dalam jejak digital terekam bahwa mereka juga yang ingin bercita-cita menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan tentu yang sudah baku ingin mereka rubah menjadi negara khilafah dengan iming-iming simbol syariat, dengan iming-iming tentu narasi yang mengedepankan keagamaan. Rakyat miskin. Kenapa? Karena kita tidak ikut aturan Nabi kita. Karena kita tidak menegakkan hukum kita punya Nabi. Karena kita meninggalkan syariat Nabi yang sebetulnya penuh rahmat, penuh berkah, penuh makfirah. Kita tinggalkan rame-rame. Akhirnya ini yang terjadi saat ini, kita lihat saudara. Kalau hari ini mereka tentu berjalan di dua kaki. Ada mereka yang memang di tengah-tengah kelompok demonstrasi atau mereka yang ada di lapangan. Ada orang yang saat ini keliling senyap dari panggung ke panggung, membuat suatu narasi seakan-akan bahwa di sini mereka tidak terlibat, seakan-akan mereka menghapus orang-orang yang tanda kutip ada di lapangan atau di tengah-tengah demonstrasi yang ada. Dan perlu kita garis bawahi bahwa terbukti dari berbagai macam informasi bahwa anggota-anggota daripada organisasi Habib Ba'alawi dan FPI dia terciduk di tengah-tengah kerumunan, di tengah-tengah masa demonstrasi yang ada. Ini adalah satu indikasi di mana yang kita ketahui bahwa kepiawaian mereka memainkan peran di dalam satu kondisi situasi itu tentu memang sudah terstruktur, terorganisir. Dan kita menyorot daripada ceramah-ceramah Habib Rizik di mana beliau memainkan peran publik mencari simpati dari para masyarakat, bahkan condong kepada menggalang kekuatan di tengah-tengah situasi yang ini bisa saja terjadi karena mereka yang sudah tergabung di dalam organisasi FPI dan organisasi-organisasi yang dilakukan oleh para Habib Ba'alawi ini tinggal hanya menunggu komando, dan ini sudah mereka sampaikan di publik oleh jamaah mereka yang terciduk, dan bahkan mereka melontarkan terang-terangan bahwa bagian daripada jamaah Habib Ba'alawi. Nah, sahabat-sahabatku, di tengah-tengah kondisi seperti ini harus kita waspadai dan pahami sebagaimana cara ini bukanlah cara yang baru, akan tetapi ini adalah hal yang sudah sering terjadi.
Dan kita harus hati-hati, waspada kemungkinan-kemungkinan terjadinya hal-hal yang tentu ini akan menjadikan Republik ini negara yang tentu mencekam, negara yang penuh dengan huru-hara. Sahabat-sahabatku, selain daripada orang-orang yang ada di lapangan, selain mereka para Habib Alawi memainkan narasi dari panggung ke panggung, ada dinamika di mana orang-orang buzzer, terkhusus mereka di bidang perpolitikan, mulai satu persatu menyuarakan suara mereka di media sosial, menarik daripada isu-isu ini kepada hal-hal yang justru tidak ada kaitan pada tujuan dasar yang dilakukan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Sebagaimana tentu ada orang-orang yang mengaitkan keterlibatan atau menyeret kembali nama mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Begitu pula mereka menarik akan memakzulkan Gibran Buming Raka. Banyak sebetulnya yang harus kita lihat di sini, bahwa orang-orang pengacau, bahwa orang-orang yang ingin bahkan memang betul apa yang diindikasikan, yang dikatakan Bapak Prabowo mengenai orang-orang yang ingin bertindak makar, inilah indikasi-indikasi bahwa terlihat jelas siapa sesungguhnya mereka dari latar belakang mereka, bukti jejak digital yang ada, kemudian lagi kita lihat atas fakta-fakta media sosial yang ada. Adanya pencitraan di satu sisi, adanya membangun narasi legitimasi perpolitikan, memelintir keterlibatan orang-orang tentu yang tidak sepaham, yang tidak sependapat, yang tidak cocok dengan kalangan Habib Ba'alam. Atau dengan kata lain, mereka menuntut termasuk mundurnya Kapolri yang ada saat ini. Ini adalah isu lama. Ini adalah berita yang sudah tentu seringkali kita dengar. Akan tetapi mereka menggunakan momentum ini menunggangi daripada demonstrasi yang terjadi akhir-akhir ini. Sehingga tentu kita selaku masyarakat harus cermat, waspada, hati-hati bahwa kepentingan-kepentingan mereka ini ialah sangat membahayakan negeri ini. Dan pula saya mengharap bahwa kepada pemerintah hendaknya melakukan suatu tindakan yang tegas, baik terhadap memang orang-orang yang ada di lapangan, atau bahkan mereka yang mengembangkan isu-isu narasi yang justru akan menciptakan kerusuhan dengan latar belakang yang baru, menarik sesuatu pola di mana pola ini sebetulnya tidak ada kaitan pada latar belakang demonstrasi yang terjadi. Sehingga betul ketika orang-orang di mana menyampaikan bahwa keterlibatan geng Solo Bapak Presiden Joko Widodo, kemudian Gibran, dan para pejabat mantan daripada Bapak Presiden Joko Widodo, juga mereka tentu akan singkirkan. Dan tanda kutip harus kita lihat, kalau kita menyingkirkan orang-orang yang mereka kehendaki, artinya di sini ada orang-orang yang ingin mengganti atau menduduki orang-orang yang mereka singkirkan itu. Dengan kata lain, para politisi yang tidak terpakai di negeri ini, termasuk orang-orang yang tidak mendapat bagian kursi, yang tidak berperan, sehingga mereka dengan adanya situasi dan kondisi ini adalah momentum mereka untuk memunculkan diri. Sehingga saya berpesan kepada kawan-kawan dan masyarakat, hati-hati lagi, waspada, karena kita jangan sampai tertipu yang kesekian kali dengan seolah-olah kemurnian, seolah-olah memperjuangkan rakyat, seakan-akan mereka orang yang paling suci, orang yang paling pintar mengelola kenegaraan. Padahal hakikat mungkin justru mereka lebih berbahaya mengepentingkan kelompok-kelompok mereka dan keluarga-keluarganya. Sahabat-sahabatku, jadi dengan bukti-bukti yang ada, ini sudah bisa kita menyimpulkan, dan kita tinggal lihat puncak daripada demonstrasi ini. Dan tanggap kita, jika memang ini betul-betul terjadi, lahirnya kerusuhan, lahirnya apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden tentang orang-orang yang bertindak ingin makar bahkan teroris, maka kita harus siap bersama-sama melindungi negeri ini dari perusuh, dari orang-orang pengacau yang ingin tentu sesungguhnya berkuasa di negeri ini. Karena mereka tidak punya suara, karena mereka tidak didukung oleh rakyat, karena mereka tersisihkan, karena mereka tentu tidak ada keuntungan, sehingga mereka memanfaatkan situasi dan kondisi ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan, dan sekali lagi, kalau ini memang terbukti, maka kita siap di belakang komando kepemimpinan
Bapak Presiden Republik Indonesia untuk menyelamatkan negeri, untuk menciptakan suasana yang aman, damai, tertib, dan kondusif. Sehingga kita tidak terpancing dengan isu-isu yang tentu mengambil sebuah kemanfaatan. Di samping suasana kondisi saat ini yang tidak baik-baik saja. Dari saya, Hakim Message, salam akal sehat.